Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak dengan matematika itu mudah dan indah bersama Pak Cipto. Kali ini kita bicarakan statistik yang part kedua, seri kedua. Yang pertama kemarin sudah, kalian mungkin sudah bisa melihat videonya. Nah, sekarang kita yang kedua, analisis dan ukuran pemusatan ya. Kita lihat kasus pertama ini adalah data penjualan korma dari toko Al-Qadri. Toko Al-Qadri menyiapkan korma untuk persiapan Ramadan dan ini adalah data sebulan sebelum puasa. Toko Al-Qadri menjual korma grosir ya dalam bentuk karton. Korma jenis A laku 13 karton, jenis B laku 25 karton dan seterusnya. Toko Al-Qadri menyiapkan 7 jenis kurma. Nah, ini hasilnya sebulan bisa dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian bisa kita gambarkan dalam grafik diagram batang yang lebih indah dan lebih mudah dilihat ya. Dari sini bisa kita analisis bahwa hasil penjualan paling sedikit yaitu 13 karton. Ini terjadi pada korma jenis A. Kemudian penjualan paling banyak sebanyak 32 karton terjadi pada korma jenis D. Nah, ada hasil penjualan yang hampir sama, yaitu korma B dan korma G. 25 karton dan 24 karton hampir sama. Ya. Kemudian dari sini bisa kita lihat juga total hasil penjualan selama 1 bulan. 13 tambah 25 tambah 19 tambah 32 tambah 21 tambah 16 tambah 24. Ini hasilnya adalah 150 karton. Ya, dalam 1 bulan 150 karton. Kalau 1 bulan itu 30 hari, maka bisa diperkirakan bahwa rata-rata hasil penjualan tiap hari adalah 5 karton ya. 150 dibagi 30 hasilnya 5. Itu analisis kita ya, atas hasil penjualan korma dari toko Al-Qadri. Nah, bisa kita simak di sini. Ya, ini hasil penjualan paling sedikit, paling banyak, yang hampir sama, kemudian jumlah dalam 1 bulan dan rata-rata hasil penjualan per hari 5 karton. Baik, kita lanjutkan. Dari hasil itu statistik kita bisa mempunyai beberapa pertanyaan. Yang ini nanti akan langkah yang apa yang berikutnya yang harus diambil atau kesimpulan apa. Korma jenis mana yang harus ditambah stoknya? Mungkin karena ada yang terlalu laku, nah, stoknya harus cukup ya, peminatnya banyak. Kemudian korma jenis mana yang harus diperbaiki daya tariknya sehingga semua korma laku keras dengan baik. Kira-kira berapa persediaan yang harus disiapkan menyambut bulan Ramadan kalau sebelum bulan Ramadan laku dengan kondisi seperti itu. Juga korma jenis mana yang perlu diberikan diskon agar menambah daya tarik bagi pembeli. Nah, selain dalam diagram batang, bisa juga disajikan dalam diagram lingkaran seperti ini. Baik, ini sudah dibahas juga kemarin ya, di pertemuan pertama. Kemudian lanjut, kita pada ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu ada rata-rata, ada median, dan ada juga modus. Kita bicarakan pertama rata-rata untuk data tunggal ya. Misal diketahui hasil ulangan dari 20 orang siswa. 20 orang siswa. Nilainya 23, 93, 65, 88, 88 terus. Nah, ini 20 siswa ya, nilainya seperti ini. Ini sesuai nomor absen mereka, nomor peserta mereka. Jadi tidak urut nilainya ya, karena menurut sesuai hasil sesuai nilai daftar hadir mereka. Kemudian ini jika diurutkan, ini hanya untuk mempermudah ya mencari rata-rata. Kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai terbesar. Diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Jadi paling kecil kelihatan 23, paling besar kelihatan 100 ya, sudah urut. Bagaimana kita mencari rata-rata? Rata-rata atau istilah lainnya adalah min dengan simbol X ada strip di atasnya.
simbolnya X dengan strip di atasnya. Mencarinya adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Banyak data tadi 20 karena ada 20 siswa. Jumlah seluruh data, ya nilainya itu kita jumlah semua. 23 tambah 50 tambah 60 tambah 63 tambah 65 tambah 65 tambah 68 terus semua, ya. Nah, ini nilai rata-rata. Jumlahkan semuanya angka-angka tadi. Kemudian setelah ketemu dibagi dengan 20 dari banyaknya siswa. Nah, nilainya adalah 1504 dibagi 20. Hasilnya 75,20. Nah, inilah rata-ratanya 75,20 dari ulangan 20 orang siswa. Kalau dilihat di daftar nilai, maka 75,20 tidak ada dalam data. Nggak masalah ya kalau rata-rata ya. Nah, itu karena rata-rata nilainya. Tidak selalu ada di dalam data nilai yang diperoleh siswa. Kemudian kalian lihat dari angka yang ada angka terkecil 23, ada angka terbesar 100. 23, di atas 23 ada 50. Ini selisihnya cukup jauh nih. Juga dibanding dengan rata-rata 75 dan itu ada 23. 23 dengan 75 terlalu jauh. Nah, kita coba hilangkan kalau ini nggak ada 23. Jadi misalnya siswa nomor 23 ini yang nilai 23 ini nggak hadir gitu ya. Atau karena dia nyontek, nilainya dianulir, dibatalkan. Ya, 23 dianggap tidak ada. Maka hasil jumlah seluruh data adalah 1481 dibagi 19. Kenapa 19? Karena tadi siswanya 20, yang satu karena nggak jujur, maka dianulir, dibatalkan. Jadi dibagi 19. Hasilnya 77,95. Nah, ternyata lebih besar ya rata-ratanya. Jadi nilai yang kecil tadi 23 tadi sangat mempengaruhi rata-rata. Kenapa? Karena nilainya terpaut jauh. Dengan nilai di atasnya juga jauh, 50 ya. 23 ke 50, 27, selisihnya jauh banget. Tapi nilai terbesar 100 dengan bawahnya 93, cukup dekat. Jadi tidak terlalu mempengaruhi rata-rata. Ya, jadi nilai yang terpaut jauh, dia akan mempengaruhi rata-rata. Oke, paham ya? Insya Allah. Kemudian kita lanjut, kalau tadi data tunggal, sekarang data yang tidak tunggal. Seperti apa sih data tidak tunggal? Nah, misalnya ini, ada kelas A dan kelas B, jumlah siswanya 60. Hasil ulangan ya. Yang dapat nilai 4 ada 2 orang, yang dapat nilai 5 ada 4 orang, yang dapat nilai 6 ada 6 orang, yang dapat nilai 7 banyak, 8 banyak, dan seterusnya. Angkanya seperti itu. Ini tidak ditulis semua ya, karena 60 panjang banget. Nah, ternyata ribet juga ya menulis seperti itu dan melihatnya juga membuat ribet. Nah, bagaimana biar sederhana, biar simpel, biar mudah? Nah, kita tuangkan dalam bentuk tabel. Nih, simak tabelnya seperti ini. Nah, kelihatan ya. Yang dapat nilai 4, 2 orang. Frekuensinya berarti frekuensi 4 adalah 2 orang. Yang dapat nilai 5 ada 4 orang. Berarti frekuensi 5 adalah 4. Yang dapat nilai 6, 6 orang. Yang dapat nilai 7, 14 orang. Frekuensi 7, 14. Dan seterusnya sampai yang dapat nilai 10 adalah 10 orang siswa. Berarti frekuensi 10 adalah 10 juga. Kita hitung rata-ratanya. Bagaimana menghitung rata-rata? Sama seperti tadi prinsipnya ya. Jadi 4 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 7. Waduh, puyeng kalau begitu ya. Nah, kita simpelkan saja dengan tabel ini. Yuk simak, insya Allah menjadi lebih mudah, lebih sederhana. Jadi min atau rata-ratanya, lihat yang kolom nilai pertama, 4, 2 orang, yang dapat 4, 2 orang. Kalikan 4 kali 2. Kemudian yang dapat nilai 5 adalah 4 orang. Kalikan 5 kali 4. Jadi nilai dikalikan dengan frekuensi. 6 kali 6, 7 kali 14, 8 kali 12, 9 kali 12, 10 kali 10. Itu dijumlahkan semua. Kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah seluruh siswa tadi 60 orang. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 14
tambah 22, tambah 12, tambah 12, tambah 10. Ini 60 orang. Hasilnya 466 dibagi 60. Nah, sama dengan 7,77. Inilah nilai rata-rata. Nah, dengan tabel, dengan begini, menghitungnya lebih mudah ya, daripada ditulis berderet semua. Nilai 7,77 juga tidak ada dalam daftar nilai. Tidak apa-apa, kalau rata-rata memang tidak selalu ada di dalam daftar nilai. Ya, tidak selalu ada di situ. Itulah rata-ratanya. Kemudian kita analisis nilai rata-rata 7,77. Nilai yang di atas rata-rata, berarti di atas 7,7, yaitu nilai 8, nilai 9, dan nilai 10. Berapa orang tuh? Yang dapat 8, 12. Yang dapat 9, 12. Yang dapat 10 juga, yang dapat 10, 10. Jadi ada 34 orang siswa yang nilainya di atas rata-rata. Cakep nih, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat tuh yang di bawah rata-rata, ada nggak? Oh, ada. Rata-rata 7,7, berarti nilai yang di bawah 7,7, nilai 4, nilai 5, nilai 6, juga nilai 7. Nah, kita jumlahkan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 14. 26 siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Yuk, belajar dan berdoa. Insya Allah nilaimu selalu di atas rata-rata ya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Dengan berdoa dan izin Allah, kita bisa mencapai itu. Oke, kamu bisa. Lanjut, sekarang dengan median. Kalau tadi rata-rata, sekarang median. Median disingkat ME. Kalau rata-rata mean ya. Apa sih median? Median adalah data tengah setelah data disusun secara urut dari kecil ke besar. Nah, ini syaratnya harus diurutkan. Kalau rata-rata tidak harus urut, tapi kalau diurutkan lebih mudah ya, tapi tidak harus urut. Tapi kalau median harus urut. Harus urut, kemudian dicari yang tengah. Ini contohnya, tentukan median dari hasil penjualan kurma di toko Al-Qadri tadi. Ada 13, 25, 19, 32, dan seterusnya. Nah, ini belum urut nih. Habis 13, 25 naik, tapi habis 25, 19 turun lagi. Nah, ini nggak urut ya, kita harus urutkan. Ya, urut sekarang 13, 16, 19, 21, 24, 25, 32. Makin membesar angkanya. Ada 7 data, 7 angka. Dari 7 angka mana yang tengah? Median itu yang tengah. Dari 7 yang tengah, 7 ganjil ya, 7 bilang ganjil. Maka yang tengah adalah nomor 4. Data nomor 4, yaitu 21. Nah, itu 21. Ya, lihat dia paling tengah. Apa buktinya paling tengah? Di sebelah kiri ada 3 angka, di sebelah kanan ada 3 angka. Jadi imbang, dia pas di tengah. Pas di tengah, tapi syaratnya harus urut. Ya, median itulah itu. Di kiri ada 3, di kanan juga ada 3, pas di tengah. Nah, di tengahnya itu adalah median, 21 nilainya. Data ke-4. Nah, data ke-4, nomor 4 itu bisa diperoleh dari tadi 7 ganjil ya, banyak data ya. Nah, caranya 7 tambah 1, N tambah 1. Dibagi 2. N-nya 7, 7 tambah 1, 8. 8 bagi 2, 4. N banyaknya data ya. Nah, bisa kita peroleh hitung dengan cara seperti itu. Kalau pendek bisa dilihat, tapi kalau datanya panjang banyak, nah kita hitung pakai cara seperti ini ya. Jadi N tambah 1 dibagi 2 untuk N-nya ganjil. N adalah banyaknya data. Datanya harus urut dari kecil sampai besar. Nilai median 21 ada dalam data. Ya, kalau untuk data ganjil pasti dia ada dalam data. 21 ada dalam data. Nah, ada kan angka 21 di situ? Kalau rata-rata belum tentu ada. Kalau median untuk data ganjil pasti ada di situ. Kita lanjut, masih median. Tentukan median dari hasil ulangan 20 siswa yang tadi ya. Ya, angkanya masih tadi saja, biar mudah. Ini angkanya masih belum urut. Terkecil 23, terbesar 100, tapi belum urut. Ini masih sesuai dengan urut daftar nama.
Nah, kita urutkan dulu ya. Diurutkan terkecil sampai terbesar. Kelihatan di sini terkecil 23, terbesar 100. Siswanya ada 20, berarti datanya ada 20. Kalau 20 yang tengah yang mana? Ingat tadi kiri kanan sama. 20 dibagi 2, 10, berarti kiri 10, kanan 10. Terus yang tengah mana? Nah, kita lihat nih ya. 20 genap, median adalah rata-rata data ke-10 dan ke-11. Ya, 20 dibagi 2, kiri 10, kanan 10. Berarti rata-ratanya data ke nomor 10 dan nomor 11. Nomor 10 adalah 80, nomor 11 juga 80. Jadi 80 tambah 80 bagi 2. Tuh, cari tengah-tengahnya, rata-ratanya. Kalau misalnya itu 80 dengan 81, ya berarti 80 tambah 81 dibagi 2, rata-ratanya. Angka itu yang paling tengah itu, angka nomor 10 dan nomor 11. 10 tadi dari 20 dibagi 2. Terus ditambah satu sebelahnya ya. Kalau datanya genap. Lihat tuh ya, kirinya ada 9, kanannya ada 9 angka. Ya, pas tengah-tengah imbang ya. Kiri 9, kanan 9. Nah, 9 tambah 9 18. Nah, tengahnya 2. 2 itu diambil, dicari rata-ratanya. Oke. Nah, data ke-10 bisa diperoleh dari 20 bagi 2 ya. Banyaknya data. Kalau pada ganjil N tambah 1 bagi 2. Ini kalau genap jadi langsung N bagi 2. Dengan sebelahnya lagi tambah 1 lagi. Ke-10 dan ke-11. Cari rata-ratanya ya. Itu data ke-10. 80. Nilai median 80 ada dalam data. Ini kebetulan ada di situ ya. Kebetulan sama kan 80 tambah dan 80. Andaikan itu 80 dengan 81, maka medianya adalah 80,5. Nggak ada di situ. Ya, kalau ganjil medianya pasti ada dalam data, tapi kalau genap belum tentu ada di dalam data ya. Median sekarang modus. Nah, ini beda dengan modus bahasamu sehari-hari ya. Apa sih modus? Modus atau MO disingkatnya. Modus adalah data yang paling sering muncul. Ya, paling sering muncul, paling banyak munculnya data itu. Tentukan modus dari hasil ulangan 20 siswa. Nah, 20 siswa yang tadi ya. Nah, ini datanya belum urut. Diurutkan biar enak. Nah, biar mudah dilihat diurutkan. Kelihatan tuh 23 hanya 1, 50 hanya 1, 65 ada 2 kali, 75 ada 2 kali, 80 muncul 3 kali, 88 muncul 2 kali, 93 muncul 2 kali. Mana yang paling banyak munculnya? Ya, yang paling banyak muncul adalah 80. Kemunculannya 3 kali, yang lain 2 kali dan sekali. Tuh, kelihatan ya, 80 muncul 3 kali. Maka modusnya adalah 80. Yang paling sering muncul 80. Nilai modus pasti ada di dalam data ya. Kalau modus pasti ada di dalam data. Baik, sekarang misalnya datanya tidak seperti ini. Ya, kita lihat modus lain datanya tidak seperti itu. Nah, hasil penjualan kurma dari toko Al-Fadri tadi. Mana yang paling banyak? 13 muncul sekali, 16 hanya sekali, 19 hanya sekali, semuanya hanya sekali. Nah, maka data seperti ini tidak mempunyai modus. Tidak ada modus dia, karena frekuensinya sama, sekali semua, atau 2 kali semua, atau 3 kali semua. Pokoknya rata. Ya, berarti dia tidak punya modus, tidak ada modusnya. Kemudian kalau kita punya data singkat seperti ini, nah coba dilihat. 88 muncul 2 kali, 93 muncul juga 2 kali. Ya, 89 2 kali, 93 2 kali, yang lain hanya sekali-sekali. Maka itulah modusnya. Modusnya 88 dan 93. Nah, karena mempunyai 2 modus, maka disebut bimodus. Ya, karena mempunyai 2 modus, maka disebut bimodus. Jadi data bisa tidak mempunyai modus. Tadi yang hasil kurma tadi nggak punya modus.
Kemudian yang dari 20 nilai 20 siswa tadi ada modusnya modus tunggal. Kalau yang ini contoh yang barusan ada mempunyai 2 modus bimodus. Nah, mungkin nanti data yang lain yang lebih banyak bisa jadi lebih dari itu ya. Baik. Yang pasti adalah modus ada di dalam data. Ya, karena dia adalah data paling sering muncul ya. Jadi sudah kita pelajari rata-rata, min, median dan modus. Ya, alhamdulillah kamu sudah belajar. Semoga ditambahkan ilmu oleh Allah. Yuk kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Silakan dicoba soal-soalnya.